Bang, gimana nih Atta sama Aurel kan mereka bikin ini apa namanya video tentang cerita Konten. tentang Nah, iya lagi itu iya kan iya 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 sedih kan. oke Gue oke oke. ngebayangin ya, gue ngebayangin nih. Andai kata nih, amit-amit gitu kan, Eh, istri gue terus apa ya keguguran, itu kan calon anak gue gitu. Terus kok sempet-sempetnya langsung di konten. Itu nonton apa tadi? Hah? Nonton apa tadi sampai nangis-nangis? Wah, aku nangis. Nangis loh. Ngawur. Nonton apa tuh, videonya siapa tuh tadi? Ini Aurel sama Atta. iya, heeh. Terus kemarin kan di wawancara TV-TV tuh lu Mas. Heeh. Terus kenapa komen kayak gitu nggak dipukulin sama ini, nggak dipukulin sama fansnya Atta? Yang bilang gak dipukulin siapa? Diserang. Ya serang lah. Terus, tapi itu serius loh videonya. Aku sebagai orang yang suka hobi bikin film-film gitu kan, itu serius itu kan, jadi kayak kontennya bener-bener lightingnya diatur, komposisi frame-nya diatur, itu keren banget loh. Tapi menurut lo emang gimana? Kemarin lo ngomong katanya agak Makanya. kontradiktif nih. Pas gue ditanya Hah? sama teman-teman media, Hah? gue tanya, Bang, gimana nih Atta sama Aurel kan mereka bikin ini apa namanya video tentang cerita Konten. tentang Nah, iya lagi itu Iya, kan iya, iya, sedih iya. kan. Oke, Gue oke, ngebayangin ya, gue ngebayangin nih. Andai kata nih, amit-amit gitu kan, Ah. istri gue terus apa ya keguguran, itu kan calon anak gue gitu. Terus kok sempet-sempetnya langsung dikontenin loh, itu dandan loh. sebetulnya gak apa-apa, gak ada masalah, no problem, no problem. Yang jadi masalah gini, yang jadi masalah bukan isi motivasinya segala macam. Isi konten itu, gitu. Isi konten itu kan ceritanya seorang suami memotivasi istrinya. Ya, Gitu. Bener dong. Bener yang bilang soalnya sopo. udah pada nonton kan? Gitu. Ya udah pernah sih. Udah nonton? Udah nonton loh? Bagus kan? Belum? Jelek sih. Nah, jadi ketika berusaha memotivasi tersebut, jadi gini, yang namanya motivasi itu tidak pernah salah. Gak pernah salah, Nggak pernah apalagi salah. suami ke Niatnya. istri. Niatnya. Kan menghibur. Tapi cara bisa salah loh. Apanya yang salah? Caranya bener. Ata ngomongnya sopan. Lu mau gua kasih tahu secara apa? Scientific. Ata Ayo. ngomongnya sopan coba. Ini gini, tonnya diatur banget, komunikasinya, bahasanya dipilihannya tuh keren gitu loh. Itu yang nonton banyak banget lagi. Betul. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Laki-laki. Oke. Kita katakanlah mikirnya secara logis, bener dong. Ada misalnya bini gue lagi sedih, Lagi sedih. kehilangan, gue motivasi. Gitu. Ah. Sekarang pertanyaan gue simpel deh. Pernah nggak nih? Ini cowok-cowok yang di sini nih, gitu ya, yang Sama cewek juga, nggak kelihatan aja. Terus, iya, nggak kelihatan artinya demit loh. iya, iya. Terus, Nah, misalnya pasangan gitu ya, cewek gitu, istri lah, pacar segala macam cerita. Yang aku hari ini yang sedih banget, yang atasanku dimarahin sama bosku gini gini gini. Terus kita sebagai cowok biasanya kan ngomongnya, oh gitu, terus gimana? Iya, aku soalnya memang salah gini gini. No, kamu sendiri yang salah. Coba kamu gini. Kan kita niatnya ngasih solusi ya. ya. Iya kan? Ah. Tapi apakah itu adalah saat yang baik untuk ngasih solusi? Bukan masalah. Kayaknya ngasih malah solusi. berantem ya. Malah berantem. Si cewek, kamu kok jadi nyalain aku sih yang? Gitu. Ah. Loh, aku gak nyalain kamu, kok ngasih solusi? Ah enggak, kamu nyalain aku segala macam. Nah, Oke. padahal saat ini yang dibutuhkan si entah bini, entah pacarnya bini, entah apapun itu. Empati, simpati. Diem dengerin. Dengerin aja. Dengerin Tapi aja. nanti diem aja salah. Kalau diem aja sih, Nggak dengerin salah, gua. dengerin aja. Kalau itu nggak salah, kalau yang kasus tadi nggak salah, nggak jadi Oke. konten kalau dengerin doang Oh, iya, gitu. iya. Nah. Nah, dengerin gitu, terus dia cerita curhat semuanya, ya udah, terus kamu butuh apa? Aku cuma butuh dipeluk misalnya gitu. Ya udah peluk, selesai. End of story, nggak berantem, malam malah dapet jatah, kan gitu. Ekspektasinya gitu. Ekspektasinya gitu, normalnya Nah, gitu. Nah, dalam kasus yang tadi yang gue tonton tadi gitu ya, Nah. sekali lagi niat motivasinya nggak salah, bener banget malah. Seorang suami perlu mendukung, mendorong, memotivasi Karena istrinya istrinya. lagi down, lagi sedih. down, habis kehilangan, dan Nah. itu gue kasih jempol itu 12 deh, nggak cuma 2, kalau bisa 12 deh, gitu ya. Yang jadi problem itu adalah kemudian ketika kita memotivasi orang, itu ada yang namanya, ada istilah namanya toxic positivity. Ini yang bahaya. Toxic Positivity. positivity. Toxic Racun itu tapi beracun, sosok positif. tapi positif kelihatan. Oh. Kayak positif adalah beracun. Dan ini nggak cuman Atta sama Aurel doang. Ini kan cuman gunung es kelihatan, yang paling kelihatan Iceberg. karena mereka dikenal banyak orang, Ya. kan gitu. Tapi sebetulnya kejadiannya ini di sehari-hari di masyarakat banyak. Kenapa gue bilang istilahnya bahaya nih? Karena ini public figure, ini influencer yang dia dilihat banyak orang dan ditiru banyak orang. Bahayanya di situ. Nah, bayangin tadi pasangan kita barusan kehilangan, masih belum selesai, lukanya masih basah nih.
Terus bilang, ayo kamu bisa, kamu sanggup gitu. Gue pernah ya kehilangan seseorang yang sangat berarti buat hidup gue. Ya. Terus sahabat gue datang, ini sahabat ya. Ini Sahabat. Ngerti Gua lu banget ngerti kan? gue banget dan Ah. gue tahu niat dia nggak jahat. Baik banget malah. Hmm. Duduk samping gue terus bilang, Gir, Tuhan itu ngasih ujian itu pasti sesuai dengan kekuatan hambanya. Ya. Benar itu sebenarnya. Benar. Gue akuin benar. Itu positif part. Itu bagian positifnya. Bagian positif. Bagian positifnya. Jadi lu ini dilihat bahwa sanggup untuk menanggung Dealing with the dealing situation. with the situation. Ah. Bebannya itu lu Ah. sanggup, lu hebat berarti Ah. segala macam. Ini kalau kita freeze dulu, diem, waktu berhenti itu dia diem gitu ya. Ya. Gue pengen bilang, lu aja deh ngalamin kehilangan deh, jangan gue. Iya, Gue iya, pengen ngomong iya, itu. iya. Kalau nggak sahabat udah gue rebus tuh. Oke. Itu positifnya. Nilainya apa yang dia sampaikan baik. Kalau sampai situ aja. Niatnya baik, Ah. bukan. Tapi nggak sekarang gitu loh. Oh, yang lu expect sebenarnya Ya biarkan biarkan cuma lu sahabat duduk, Duduk. terus tepuk gue di bahu gitu, terus bilang, kalau lo butuh ngomong, gue di samping lo ya. Titik. nemenin, ada bir, ada Amer ya kan, Abidin. ada Cimeng gitu kan, ya gitu maksudnya kan. Tapi udah nggak usah komen apa. Nah, Iya. balik lagi ke yang tadi, yang lu tonton si Atta sama si siapa sama Aurel. Aurel. Atta kan positifnya udah jelas ya, niat positif. Iya. Toksiknya di mana? Toksiknya waktunya. Nih di beberapa adegan si Aurelnya lagi nangis-nangis nih, segala macam. Kita nggak bicara bahwa kemudian di zoom, kemudian tata cahayanya bagus ya. Itu ya namanya orang cari duit, makan nggak apa-apa lah ya gitu, boleh gitu. Tapi kan positif, maksudnya gini loh. Ketika dia memotivasi, nggak saat itu juga gitu loh. Satu, nggak saat itu juga. Dan ngomongnya kalau gue di posisi Atta nih, gue akan ngomong, yang kamu butuh apa dari aku? Kita sama-sama kehilangan, kita sama-sama merasa bahwa sebentar lagi tadinya kita akan kehadiran seseorang gue cinta kita bareng-bareng gitu. Sekarang kamu butuh dari apa? Dari aku apa? Sambil meluk gitu misalnya. Bikin lagi yang gitu. Nah itu yang dia bilang. Itu dia bilang beberapa bulan ke depan nanti. Oh, Nah maksud gue, that simple ya. buat cowok sih enak ya gitu Iya, bikin iya, ya, iya. gitu ya. Tapi kan nggak sesederhana itu. Yang ngandung tuh perempuan loh. Yang ngandung perempuan. Yang ngerasa tadinya udah mulai ada kesatuan bareng gitu, tiba-tiba hilang. Nggak sesederhana itu Ferguson. Loh, tapi kalau tujuannya cuma buat konten, kenapa? Konten purpose kan bisa aja itu scripted kan. Nah, kalau- Biasanya di belakang mereka ada nah. tim kreatif yang keren-keren, tiba-tiba terus pura-pura gini, Nah, pura-pura ini. gini, kan itu enggak not tell the truth angel gitu iki, kan. angel. Iya dong. Nah kalau misalnya gini, I know, itu yang gue permasalahkan. Kalau misalnya kita bicara memotivasi, ada cara memotivasi yang tanda petik lebih tepat lah caranya. Dan kalau kita bicara tentang konten bagian situ, akhirnya monetize kan, karena ada nilai tanda petik rupiah yang dihasilkan dari konten tersebut. Oke. Nggak ada masalah, boleh halal, sah gitu. Ya. Yang jadi kemudian memprihatinkan adalah kan ini karena seorang influencer dan banyak penggemarnya, followernya ya, gitu. Kemudian orang banyak bisa niru, ya sekian persen, katakanlah 20% yang niru gitu. Tapi ada 20% dari sekian Itu juta yang nonton orang. udah berapa? 10 juta ada nggak? Nah, kalau nanti lihat aja 10 juta. gitu ya. Berarti ada 1 juta orang yang ikut gitu. Dan kemudian yang terjadi apa? Itu efek berantai. Oh. Efek berantai. Kemudian nanti misalnya gue bapak nih, gue punya anak nih ya. Gue punya anak gue lagi sedih gitu, dibandingkan gue mengizinkan dia memproses kondisi psikologisnya, emosinya, langsung udahlah, kamu kuat, kamu bisa, kamu hebat. Gini loh, karena kenapa? Banyak what so called motivator di luar sana, bahkan nggak ada dasarnya, nggak ada poinnya, bahwa sebenarnya emosi itu nggak bisa ditutup. Lu kalau lagi Emosi sedih, harus ya dijalanin gitu. kalau ini bicaranya agak-agak serius dikit nih ceritanya, jadinya lu sih mancing gitu ya. Aku penasaran lu nangis misalnya, jarang-jarang lu nangis nonton video. Nangis. Lu nangis tadi nonton Atta kok. Gue nangis soalnya istilahnya. Terus lu subscribe ya, kok, kuota lu- gue hampir habis. Nggak, lu subscribe tadi nangis-nangis gitu kok terus. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara psikologi ya, ada grafik Kubler-Ross namanya, 5 stage of grief, 5 tahap ketika seseorang itu Berduka. sedih atau berduka atau kehilangan. Itu ada tahap-tahapnya. Orang tuh denial dulu, nyangkal dulu, terus baru marah, habis marah Denial, denial, angry, anger, frustration, Frustration, frustasi, kemudian baru depresi, depresi. baru kemudian acceptance, terima.
terima, baru itu nanti bisa recover di situ. Baru recover. Kita nggak bisa, orang barusan kehilangan tiba-tiba harus terima gitu. Oh, karena tadi temen lu itu seolah lu pokoknya Temen harus gue terima. lagi. Enggak, tadi siapa tuh yang datang itu waktu temen sahabat lu itu kan datang tiba-tiba lu pokoknya lu harus terima. That's okay, Oh, that's yang tadi easy ya, gitu ya. kan. That's okay, that's easy Nggak kan. bisa. Ya coba lu dalam posisi gua gitu kan, dibalik aja gitu Dan kan. biasanya nanti ini akan ada yang nyerang misalnya, tapi menurut agama gitu. Coy, menurut agama versinya siapa nih? Nah, Gitu. Agama itu dibuat ditinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Cie. asik. Kayaknya sejak perang Israel Palestina aja lu jadi pinter Wih. perhatian agama itu. Wih. Dan nanti bahasa lain-lain itu. Nah, gimana ketika kita memang benar bahwa kita perlu untuk ikhlas segala macam, tapi ingat ada sunatullahnya kan, ada caranya, ada langkah-langkahnya, itu yang nggak bisa di bypass, bos, kan gitu. Emang harus langkahnya 1 sampai 5 tadi urut. Ada nanti lompat-lompat segala macam itu ada, tapi semuanya itu harus dilewatin dulu baru kita bisa Fase 5 itu harus sampai dengan acceptance ya kan. betul. Oh, jangan buru-buru langsung gitu. Tapi again tadi tujuan itu cuma buat konten biar lu model-model orang kayak lu tuh nangis, Bro. Lagi. Lu udah berapa menit sini? 15 menit atau belum? Biar dia nangis terus gitu loh. Itu yang kemudian kan lagi berusaha dibuka nih pikiran orang-orang bahwa toxic positivity ini kelihatan kayak positif padahal bahaya. Bahaya kenapa? Bahaya buat secara kondisi emosional. Nih kalau emosi itu nggak diproses, itu numpuk di dalam. Dan begitu numpuk, suatu hari tinggal tunggu meledak. Oh, itu jadi kayak tersimpen gitu. Gue baru mau nanya tadi. Terus kalau misalnya itu kejadian, Gini, apa yang akan kejadian? Kenapa orang Indonesia kebanyakan, tidak semua lo ya, gitu. Iya. Itu kadang-kadang pokoknya tiba-tiba yang meledak terus baca orang segala macam. Karena banyak mereka nggak ngerti cara memproses informasi dan memproses emosi. Jadi itu tuh aja, oh ya, tabah, sabar tuh. Tinggal suatu hari lo jeblok. Itu kesimpan di ini kita ya, Bawah di bawah sadar kita, one day udah meledak, der. Iya, nggak kelihatan sekarang. Jadi kalau ada bilang, oh nggak gitu, Aurel kelihatan baik-baik aja. Aurel, dengerin. Udah ke TV di Mampang belum? Udah di interview? Belum sempat. Udah berapa menit nih? 12. Terus apa lagi? Tadi bro. Tapi lu nangis kenapa tadi, Bro? Kuota gua hampir habis, bos. Oh, kuota habis, bukan karena itu. Tapi kan gara-gara ini ya mungkin karena tadi si Aurel Samata kan semuanya memang harus melihat peluang kan. Nggak salah juga dong, opportunity dong. Gue gini. Dari sisi bahwa melihat peluang, gue puji. Ya. Cek. Ya. Dari sisi bahwa itu dibuat videonya dengan sangat bagus, gitu istilahnya kita lihat bareng deh. Cahayanya keren, pengambilan gambarnya keren. Itu udah didesain dengan sangat bagus. Ya. Akuin dulu dong. Cek. Scripted. Lo kan jago nih masalah sinematografi kan lo ya, keren planning, nih. well plan. Cek. Gitu kan. Terus kemudian bahwa kemudian emosinya Aurel keluar, cek. Ya kan? Motivasi, kata-katanya bagus. Cek. Menyemangati orang lain kan niatnya kan. Positif. Niatnya bagus. Cek. Ini nggak apa-apa, ini bener. Waktu dan cara saat itunya. Emang dia berapa hari setelah kejadian? Bro, untuk memproses emosi itu apalagi masih nangis. Itu nggak ada ukuran waktu. Itu nggak ada ukuran waktu dan kemudian istilahnya ya kalau dibilang bahwa apakah ini tulus ingin menampil ngajarin, gue akan bilang ya jelas nggak tulus loh konten. Konten apapun yang tulus itu nggak usah jadiin konten, udah tutup aja sendiri keperluan pribadi. Itu tulus baru istilahnya. Oke ya, satu ya. Kedua, ini kan ngajarin jadi istilahnya orang-orang untuk niru. Dengan berasumsi bahwa ini bagus nih motivasi. Niatnya bagus. Sekali lagi gue nggak pernah bilang niatnya jelek, niatnya bagus. Caranya yang kemudian membuat ini luluh lantak nih jadinya nih orang nih kemudian. Ya, karena dan itu hasilnya nggak sekarang loh, jebloknya meledaknya itu orang nggak sekarang. Butuh proses waktu tahunan. Pada suatu hari orang ini meledak nih karena emosinya nggak biasa diproses. I know ini berat maksudnya secara psikologis segala macam, tapi itu yang terjadi. Lihat aja banyak orang Indonesia yang nggak akan memproses emosinya, tiba-tiba apa? Entah meledak lah, entah tiba-tiba stres ngomong sendiri lah segala macam. Terus bisa aja alasan bilang, oh itu tapi kan ada urusan lain, bisa lo create alasannya bisa deh gitu ya. Ya. Karena gua tahu kita juga diserang juga nanti gitu ya. Ya sebenarnya kalau buat kayak Tasa Moral mungkin mereka udah ngerti kan apa risiko segala macam ya udah memang
udah menempatkan diri dalam posisi itu, tapi kan followernya, fansnya ini kan banyak banget ya. Oh, itu iya, yang terus kita implikasi ke sana yang sebenarnya kita jadi. Oh oke, Ya iya, kan? implikasinya gitu. Tapi banyak dari mereka juga yang serunya gitu ya. Kalau misalnya ada orang ngasih tahu nih kondisinya gini. Kirdi Putra, inget-inget Kirdi Putra, cek aja ke Instagram sama rumahnya di itu Jakarta Timur, Rawamangun. Terus Nah, kita bicara bahwa kemudian orang itu nggak belajar bahwa oh caranya yang benar. how to deal with the grief, with the Yes. bad situation, itu harus kayak ada fasenya. Gitu. Gue ngebayangnya gini ya, kalau dengan misalnya follower yang sebanyak itu gitu, terus kemudian baru muncul setelah misalnya sekian minggu gitu, terus kayak gini ngomong, terus di desain kata-katanya nggak cuman tampilannya didesain segala macam jadi enak dilihat dong, enggak, tapi kata-katanya didesain yang selalu misalnya gini, sambil peluk, sorry ya kami baru muncul sekarang. Karena Kami istriku harus perlu melalui kami waktu. ini, kami cuman berdua yang tiap hari aku harus meluk dia segala macam. Oh itu keren bos. Itu keren, positif banget itu ya. Positif. Tapi itu. kan nggak langsung menghasilkan revenue atau omset saat itu juga, berarti harus nunggu berapa minggu. Iya, karena dia mungkin nyadar siapa yang bakal nonton gitu sih. Itu aja ya. Udah ya. Ya karena dia bikin konten itu karena tahu siapa yang bakal nonton ya kan. Ya gitu kan maksudnya. Jadi Yang nggak diserang perlu. ya di sini, bukan gue loh yang ngomong gitu loh. Kirdi Putra dari Rawamangun. Juna Bejo dari sini.